Setiap gugatan yang diajukan oleh debitur atau suami istri debitur atau keluarga debitur tidak membatalkan lelang. Saya akan membahas tentang masalah blokir. Gugatan perkara diajukan atas nama debitur sendiri, kecuali gugatan dari pihak selain debitur. Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan itu disebutkan, bunyinya kayak gini. Setiap gugatan yang diajukan oleh debitur atau suami istri debitur atau keluarga debitur tidak membatalkan lelang. Nah, kemudian ada satu peraturan menteri yang menyatakan bahwa lelang dapat dibatalkan, salah satunya itu ada banyak hal ya. Kayak contoh objeknya musnah itu tidak bisa dilelang. Terus terjadi perubahan itu juga tidak bisa dilelang. Kemudian terjadi salah objek itu juga tidak boleh dilelang. Kemudian terjadi salah pengumuman itu tidak boleh dilelang. Jadi banyak hal-hal yang tidak boleh dilelang. Salah satunya adanya gugatan pihak ketiga. Tapi di situ dijelaskan lagi terkait dengan kepemilikan, biar Bapak Ibu sekalian paham. Oleh karena itu, yang sering saya lakukan, prioritas saya, untuk menggagalkan lelang, biasanya mau tidak mau harus saya siapin gugatan. Gugatannya apa Pak? Kalau bisa range 1, jadi yang paling tinggi ya, itu adalah gugatan terkait kepemilikan. Contoh aset waris. Kayak kemarin, bahwa ternyata aset ini adalah aset yang belum terbagi waris, sehingga harus dibatalkan lelangnya. Kalau gugatannya menyangkut waris Bapak Ibu, saya jamin kantor lelang pasti membatalkan lelang. Sudah. Kalau menyangkut waris. Tapi kalau tidak menyangkut waris Pak, kalau tidak menyangkut waris biasanya yang sering saya lakukan itu menggunakan gugatan pihak ketiga. Contoh kayak gini, ini debitur kita, ini debitur ya. Saya carikan orang lain kayak gini ya. Ini orang lain, tiba-tiba gugat ini, karena biasanya yang sering saya lakukan itu utang. Atau kalau tidak utang itu sebisa mungkin contoh kayak gini ya. Kemarin saya lakukan utang, jadi seolah-olah ini punya utang sama ini, senilai misalkan 1 miliar, sehingga asetnya tadi yang mau dilelang kita ajukan sita jaminan. Nah, mendasari perkara gugat-menggugat ini, saya ngajukan blokir ke BPN. Kalau blokir normal itu hanya 30 hari. Tapi kalau ada perkara kayak gini, maka blokirnya bisa bertahan selama perkara itu belum selesai. Nah, kan saya gugat nih. Setelah saya gugat, otomatis ini aktor lah, orang yang bisa kita percaya ya di sini ya. Orang yang bisa kita percaya gugat kita nih sebagai debitur. Nah, akhirnya aset-aset kita itu kemudian kita letakkan sita jaminan kayak gini. Jadi disita kayak gini. Melalui minta pengadilan agar diletakkan sita. Nah, kalau sudah diletakkan sita Bapak Ibu sekalian, aset ini akan mati. Karena apa? Karena meskipun nanti diajukan lelang, dicesi, diapa-apakan, tidak bisa dibalik nama ini. Pendaftaran cesi pun pasti ditolak. Pendaftaran AIDA pun juga akan ditolak. Balik nama pun juga tidak akan bisa kalau sudah ada sita jaminan. Itu Bapak Ibu. Jadi ini yang sering saya pakai selama ini untuk menyelamatkan aset ini dari proses lelang, cesi maupun dari AIDA. Tuh Bapak Ibu sekalian.